Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Oke, baik adik-adik yang sedang melihat video ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan kita dan hidup yang berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi pendidikan agama Islam di kelas 10, yaitu dengan judul Meniti Hidup Mulia atau meniti hidup dengan kemuliaan, yaitu dengan menjadikan pribadi yang lebih baik lagi, yaitu kita harus memiliki 3 karakter. Ya, yaitu yang pertama mujahadah an-nafs, yang kedua husnuzon, yang ketiga ukhuwah islamiyah. Yang pertama ini mujahadah an-nafs, itu artinya mengendalikan diri dari hawa nafsu, dari amarah atau dari perbuatan tercela atau maksiat. Nah, sebagaimana contoh, kita bisa menahan amarah, bersabar ketika kita dihina, dicaci maki ya oleh teman kita sendiri. Nah, karena banyak di kalangan remaja sekarang ini ya, di kalangan kalian suka bertengkar atau saling marah-marahan seperti itu. Kita harus bisa mengendalikan diri dan harus bisa mengontrol diri kita ya, untuk bisa saling memaafkan walaupun dalam diri kita masih sangat kecewa atau sakit hati. Karena ya, yang memaafkan itu jauh lebih sulit daripada minta maaf. Nah, semua yang kita perbuat, semua yang kita lakukan, semua kita ucapkan itu adalah akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat nanti. Karena apa? Pikiran dan hati kita adalah amanah dari Allah. Ya, seperti juga kita bisa mengontrol diri dari diri kita untuk beribadah. Ya, mengontrol diri dalam hal ibadah. Contohnya ketika kita mendengar suara azan, ya alangkah baiknya kita segera mengerjakan sholat. Ya, hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Kenapa kok harus sholat? Hayya 'alal falah, mari kita raih kemenangan. Karena dengan sholat itu kita akan bisa meraih kemenangan dan kesuksesan. Kalau Allah kalian tunda-tunda, gimana kalian mau minta dengan dikabulkan langsung permintaan kalian kalau selama kalian masih suka menunda-nunda sholat? Orang yang menunda sholat juga masih dikatakan bisa masuk neraka. Kenapa? Di Al-Quran dikatakan fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Loh, kenapa orang-orang yang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang suka menunda-nunda sholat. Maka apa? Masuk neraka wail. Neraka wail itu untuk golongan orang-orang yang suka menunda sholat. Ketika kalian sudah waktunya sholat, ayo segera harus sholat. Jangan sampai kalian asik ya, terlena dengan game kalian hingga waktu asar, mau 5 menit lagi asar kalian baru sholat. Jangan sampai seperti itu. Maka kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita untuk memanage waktu kita ketika dalam beribadah. Kecuali kalau kita sedang menuntut ilmu ya, dalam keadaan azan kita masih bisa melanjutkan dulu belajarnya, menuntut ilmunya. Setelah menuntut ilmu baru kita langsung sholat. Seperti itu ya. Karena apa? Ada sebuah kisah Rasulullah pernah mengkisahkan. Jadi ketika dia suka menunda sholat, dia masuk neraka. Dan ada seorang laki-laki tua berbaju putih ya, sudah 1000 tahun. Orang yang masuk neraka itu, orang yang suka menunda sholat itu baru ditolongin 1000 tahun. Padahal 1 hari di neraka itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Dan umur kita pun tidak sampai 1000
tahun. Lalu laki-laki tua itu ya menarik tangan hamba itu, manusia itu. Lah, kamu siapa? Saya adalah amalan sholat kamu yang kamu sering tunda-tunda. Kenapa kamu baru tolong saya ketika saya sudah hampir terbakar tubuh saya? Ya, kenapa kamu baru menolong? Karena kamu suka menunda sholat. Ya, bayangin, satu sholat yang kita tinggalkan saja hukumannya 500 tahun di neraka. Bayangin satu sholat, apalagi 3 atau 4 sholat, 4 kali nggak sholat, kalikan saja dengan 500. Bayangin, satu hari di neraka itu bagaikan 1000 tahun di dunia. Oke, nah untuk itu kita harus bisa mengendalikan diri kita, mengkontrol diri kita untuk jauh lebih baik lagi dalam hal ibadah ataupun dalam segi bergaul dengan sesama. Oke, yang kedua husnuzon. Husnuzon di sini artinya berprasangka baik. Nah, jadikan diri kita pribadi yang selalu berpositif thinking. Dikatakan dalam surat Al-Hujurat, Al-Hujurat ayat 12. Ya. Oke. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kalian dari berprasangka buruk. Wala tajassasu, dari suka mencari kesalahan orang lain. Dari apa lagi? Dari mencaci, menghina, mendengki, menggibah, berkata kasar. Karena apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Apakah kamu tidak merasa jijik memakan daging saudaramu sendiri? Ya. Maka bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah menerima taubat hambanya. Jadi di sini isi kandungnya yaitu yang pertama, larangan bagi kita untuk berprasangka buruk, apalagi mencaci, menghina, mendengki, berkata kasar, menggibah, karena semua itu termasuk dosa besar seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati. Ya, nah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi di kalangan para remaja, anak-anak, ya, ketika sudah bertengkar, marah-marahan, berkata kasar, ya, mereka bahkan diam-diaman, tidak saling sapa lebih dari 3 hari, itu sudah haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Rasulullah bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tajassasu wa kunu ibadallahi ikhwanan wa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasin. Janganlah kau saling mendengki, menghina, marah-marahan, mencaci. Lebih dari 3 hari engkau mendiamkan saudaramu, maka itu termasuk haram dan tidak termasuk umat Nabi. Lalu bagaimana kalian yang suka saling diam-diaman, tidak saling sapa lebih dari 3 hari? Bagaimana dengan amalan sholat, ngaji kalian, tapi diri kalian dalam keadaan marah dengan saudaranya? Maka pahala yang kalian raih adalah ngambang. Pahala sholat, pahala mengaji, pahala berbuat baik itu mengambang, ya. Nah, tidak sampai, karena apa? Kalian dalam hati kalian masih dalam keadaan saling diam-diaman atau marah-marahan. Oke.
Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah di sini yaitu memperikat tali persaudaraan, menjalin persaudaraan. Tali persaudaraan di sini bukan hanya dari faktor keturunan, tapi dari akidah Islamiyah. Ya, yaitu apa? Dalam surat Al-Hujurat dikatakan, yaitu ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka leraikanlah, pisahkanlah kedua saudaramu ketika berselisih atau bertengkar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, jadi di sini apa isi kandungnya? Yang pertama yaitu kita ini satu tubuh. Kita ini saudara. Ketika kita sakit gigi, sakit kaki, sakit tangan, sakit pusing, pasti satu tubuh semua kita akan merasakan sakit. Semua anggota tubuh kita pasti akan merasakan sakit. Maka itu kita ini adalah semua bersaudara. Ya. Nah, fa'aslihu baina akhawaykum. Yang kedua isi kandungnya, ketika kalian melihat teman kalian, saudara kalian sedang berselisih atau bertengkar, maka damaikanlah, leraikanlah. Jangan kalian menjadi kompor atau provokator atau adu domba, karena tidak jauh beda dong dengan mereka yang berantem. La yadkhulu jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, oke. Untuk itu, Ibu cukupkan materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Atas kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.